Salam jumpa para Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berkah dalam. Hari ini hari Minggu tanggal 31 Oktober tahun 2021 adalah merupakan hari Minggu biasa yang ke-31, di mana permenungan kita kali ini bertemakan perintah utama Yesus, diambil dari Injil Markus bab 12 ayat 28b sampai 34. Dalam perikopa ini ada dua titik yang akan menjadi bahan permenungan. Titik yang pertama adalah jawaban Yesus atas pertanyaan seorang ahli Taurat, yaitu apa perintah yang utama. Sedangkan titik yang kedua adalah penegasan Yesus yang menyatakan bahwa ahli Taurat itu tidak jauh lagi dari kerajaan Allah, karena telah mengetahui dengan baik mana yang paling utama di dalam hidup keagamaan. Nah, pertanyaan mengenai perintah utama itu adalah merupakan pertanyaan yang mendasar dalam hidup keagamaan, lebih-lebih dalam agama Yahudi yang notabene memiliki sekian banyak hukum, peraturan, dan ketetapan. Sama pentingkah semuanya itu? Adakah hal yang mendasar yang mengikat semuanya, baik hukum, peraturan, ketetapan? Syukurlah bahwa Yesus memberikan jawaban yang mendasar. Teksnya kita semua sudah hafal, tapi mari kita coba untuk memahaminya dengan lebih baik. Perintah utama adalah kasih kepada Allah, dikutip dari Ulangan bab 6 ayat 4-5, yang dibuka dengan suatu kebenaran iman. Dunia mengenal dan menyembah Allah dengan banyak nama, tapi Allah Israel hanya satu, yaitu Yahweh. Maka Israel harus mengasihi Yahweh dengan seluruh dirinya, kemampuannya, hati, jiwa, akal budi, dan kekuatannya sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan. Bagaimana orang harus mengasihi Tuhan? Tidak dikatakan dalam perikopa itu. Yang terpenting, orang harus tahu bahwa perintah yang paling utama adalah mengasihi Tuhan. Maka kasih ini adalah suatu perintah, bukan muncul dari suatu perasaan tertarik. Maka kasih ini mulai dari suatu pengakuan iman. Kasih ini harus terungkap dalam perbuatannya yang nyata. Apa itu? Tidak tahu, hanya dikatakan perbuatan yang dibenarkan oleh Tuhan dalam ayat 33. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan tentang perintah yang utama, tetapi jawabannya bukan satu, melainkan dua, dan itu tidak disatukan. Perintah kedua adalah kasih kepada sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Ini kutipan dari Perjanjian Lama, Imamat bab 9 ayat 18. Sesama manusia dalam tanda petik dalam Injil masih bersifat umum. Jadi setiap manusia adalah sesama. Yang perlu dilihat adalah si manusianya. Jadi perintah yang utama adalah kedua perintah kasih ini. Tidak ada perintah yang lebih tinggi dari kedua perintah kasih ini. Bagaimana hubungan antara kedua perintah kasih ini? Tidak dikatakan dan juga tidak sejajar, tetapi keduanya merupakan perintah yang utama. Nah, orang Farisi itu langsung membenarkan penjelasan Yesus. Lalu ia menegaskan dengan mengutip kembali kata-kata Yesus dan menambah sesuatu yang baru dari apa yang sangat dia yakini. Kedua perintah kasih itu bukan hanya lebih utama, tetapi jauh lebih utama
dari ibadat-ibadat yang dikorbankan manusia, seperti korban bakaran dan korban-korban yang lainnya. Hal ini bukan penegasan yang baru. Jauh sebelumnya para nabi sudah mewartakan kebenaran tersebut. Hanya saja Israel yang selalu tidak mau mendengarkan pewartaan mereka. Tidak jelas juga mengapa manusia lebih mengutamakan ibadat daripada kasih. Pandangan orang Farisi yang bertanya tadi adalah suatu pandangan kerajaan Allah. Maka Yesus mengatakan bahwa ia tidak jauh lagi dari kerajaan Allah. Tetapi orang Farisi ini belum masuk dalam kerajaan Allah karena dia belum berani meninggalkan posisinya, kedudukannya, dan belum berani menjadi muridnya. Mengapa? Belum berani mungkin meninggalkan kelompoknya, kelompok Yahudi, walaupun sudah punya pandangan seperti yang dikatakan tadi, bahwa dia mengetahui dengan baik perintah utama. Maka bagaimana refleksi kita bersama pada kali ini? Tema kasih menjadi banyak tema renungan. Mari kita lihat kekasan Injil Markus yang menggandengkan perintah kasih dengan pengakuan iman akan Yahweh sebagai satu-satunya Allah Israel. Dalam konteks Indonesia perlu mendalami tema ini secara serius. Kita mempunyai hubungan hanya dengan satu Allah. Maka kita juga harus mengasihi Dia, mengasihi Allah dengan segenap kemampuan kita. Apa konsekuensinya? Bagi kita yang hidup di tengah masyarakat yang majemuk, hubungan kasih kepada Allah dan kepada sesama tidak dipersoalkan memang di dalam Injil ini. Maka kurang perlu kita pakai sebagai bahan permenungan kita kali ini. Perintah kasih kepada Allah kerap kurang diperdalam dalam refleksi iman. Kita diperintahkan untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan kita. Mungkinkah itu secara manusiawi? Jelas tidak mungkin kalau hanya dengan kekuatan manusiawi kita. Lalu bagaimana? Kasih hanya mungkin terjadi dan berkembang kalau kita sadar dan percaya bahwa kita dicintai Allah. Sebelum adanya perintah untuk mengasihi Allah dengan segenap kemampuan kita, Allah sudah lebih dulu mengasihi kita dengan segenap hatinya dan dengan segenap kekuatannya. Nah, bila kita percaya akan kebenaran ini, kita juga akan dimampukan untuk mengasihi Dia dengan segenap hati dalam keterbatasan kita. Allah yang meminta kita untuk mengasihinya pasti akan memampukan kita juga. Dia pasti menolong kita dalam segala kelemahan kita. Amin. Selamat merenungkan. Tuhan memberkati. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.